Oke, jadi justru kalau kami merasa bahwa COVID-19 ini bukan breaking the system, tapi exposure what the wrong of the system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dia Wulandari, ibu 3 anak yang tidak menyekolahkan anak-anaknya. Oke, kita jumpa lagi sekarang mau bahas tentang apa sih yang dilakukan COVID-19 pada dunia pendidikan. Banyak orang yang kemudian mungkin merasa bahwa dengan adanya COVID-19 ini terasa menjadi beban, terasa menyulitkan, bahkan merusak tatanan yang sudah ada. Tapi bagi kami sebagai pemerhati pendidikan yang juga menjalankan homeschooling, kalau kami merasa bahwa COVID-19 ini bukan breaking the system, tapi exposure what the wrong of the system. Jadi ada beberapa kesalahan gitu ya, kalau kita lihat beberapa kesalahan yang kemudian nampak ke permukaan dengan adanya COVID-19 ini. Apa sajakah itu? Yang pertama, sistem pendidikan kita hari ini itu hanya membuat anak-anak berhasil tergantung pada instruksi yang diberikan. Kemudian yang kedua, mereka hanya melakukan segala sesuatu persis seperti apa yang diberitahu. Jadi apa maksudnya? Mereka tidak punya inisiatif gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki kontrol dan tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Akhirnya mereka itu terbiasa melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kemauan orang lain atau bahkan kemauan orang tua. Mereka tidak ada kontrol terhadap diri mereka sendiri, tidak ada tanggung jawab dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian yang keempat, tidak dapat menentukan arah hidupnya sendiri, gitu ya. Karena mereka merasa mereka bukan driver, mereka hanya passenger dalam kehidupan ini, gitu. Sehingga tidak ada kemauan dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kemudian yang kelima, bagi mereka belajar sekedar menghafal dan retensi. Karena itu kemudian sistem pembelajaran juga pada akhirnya hanya menilai sejauh mana suatu informasi dapat bertahan dalam ingatan seorang anak. Oke. Nah, berikutnya asesmen dari kegiatan belajar juga berupa tes yang isinya untuk menilai sejauh mana sebuah informasi dihafal oleh anak, bagaimana sebuah informasi menetap dalam ingatan anak. Jadi tidak kemudian mengeluarkan potensi anak hasil dari pembelajaran gitu ya. Kemudian yang berikutnya, proses belajar yang selama ini dilakukan itu tidak ada tempat bagi passion dan hobi. Karena itu sangat melanggar fitrah manusia tentunya. Karena manusia itu diciptakan secara unik, satu sama lain tidak ada yang sama, dan bisa jadi mereka punya keinginan-keinginan yang tidak seragam gitu ya. Dan yang berikutnya, ini yang paling fatal kalau menurut saya. Semua anak harus belajar di waktu yang sama, belajar pelajaran yang sama, dalam ruangan yang sama, dan dengan cara yang sama. Tentu saja setiap anak tidak bisa disamaratakan seperti itu, karena setiap anak itu unik dan berbeda gitu ya. Dan yang berikutnya, banyak potensi yang tidak diakui kelebihannya hanya karena tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan di sekolah. Dan yang terakhir, selama kegiatan belajar, kita terbiasa tidak diperbolehkan untuk berinteraksi. Jadi kita hanya boleh mendengarkan tanpa pernah boleh mengajukan pertanyaan atau menginterupsi kalimat-kalimat dari orang yang sedang mendeliver pernyataan itu, gitu ya. Nah, karena itu
Kalau kita menginginkan anak-anak yang memiliki passion, punya kemampuan untuk bergerak, bisa mendrive dirinya sendiri, maka ini saatnya bagi kita untuk membuka mindset dan mulai untuk belajar sistem pendidikan yang terbaru.